Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Indasari. Saya dari program studi manajemen di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya KKN dari UST dari Padepokan 85. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana mengetik menggunakan suara. Seperti dalam kondisi sekarang ini, di mana wabah virus corona masih marak di negara-negara di dunia. Dan hal itu menyebabkan proses belajar dan bekerja itu masih dari rumah. Seperti dalam proses menyelesaikan tugas, laporan, tesis, atau skripsi, atau tugas-tugas lainnya, itu pasti melalui proses pengetikan. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan cara atau tips bagaimana mengetik menggunakan suara yang nantinya akan lebih cepat atau lebih mudah dan lebih menghemat tenaga kita dalam proses pengetikan itu daripada menggunakan jari seperti biasanya. Nah, maka dari itu, mari kita mulai sekarang. Selamat menonton. Oke teman-teman, sebelum kita bisa mengetik menggunakan suara di Google Docs, teman-teman harus memiliki harus memenuhi dua syarat ini. Nah, ini yang pertama, memiliki akun Gmail, yaitu Google Mail. Terus yang kedua, memiliki aplikasi browser, yakni Google Chrome. Selanjutnya, agar proses pengetikan menggunakan suara bisa lancar, maka teman-teman harus berbicara atau bersuara dengan jelas. Selanjutnya, artikulasi atau pengucapannya juga harus jelas. Selanjutnya, kecepatan atau temponya dalam berbicara itu sedang saja. Jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat nanti bisa salah hasilnya. Lalu yang terakhir, dalam suasana yang tenang, tidak diganggu oleh kebisingan atau suara-suara yang mengganggu di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya, langkah yang pertama itu kita buka dulu Google Chrome-nya. Setelah itu kita klik pada Gmail. Kita buka dulu Gmail kita. Nah, kalau Gmail-nya sudah terbuka, kita klik pada aplikasi Google atau titik 9 di pojok kanan atas. Setelah itu, scroll ke bawah, kita pilih dokumen. Setelah dokumen terbuka, kita pilih resume. Kenapa harus resume? Karena pengetikan menggunakan suara disediakan di sini, yakni di resume. Nah, setelah resume terbuka, ini kan tidak ada tempat untuk kita mengetik. Maka kita blok aja dulu, lalu kita hapus. Setelah terhapus, kita setting dulu ukuran huruf atau teks. Setelah itu fontnya juga. Nah, setelah itu kita klik pada alat atau tools. Selanjutnya kita klik pada dikte atau voice typing dalam bahasa Inggris. Nah, ini mikrofonnya sudah muncul di sebelah kiri. Setelah itu kita klik pada bahasa. Ini kita bisa memilih bahasa yang akan kita gunakan. Saya pilih bahasa Indonesia. Setelah itu kita tinggal kita klik aja pada mikrofonnya kalau kita akan mulai pengetikan dengan suaranya. Maka dari itu kita mulai aja ya. Voice typing adalah fitur yang membantu kita dalam pengetikan. Lewat fitur ini,
pengguna hanya tinggal menyebutkan kalimat yang akan ditulis dan mesin voice typing akan mengetik dengan sendirinya. Titik. Nah, kalau ini ya, contohnya ini tadi makan, seharusnya akan tapi makan. Nah, ini kita bisa langsung menghapusnya, dengan manual ya. Ini juga tadi seharusnya titik bukan ketik. Jadi, itu adalah resiko apabila kita mengucapkannya itu tidak jelas. Jadi, kita bisa langsung saja kita hapus dan kita ganti. Kita lanjutkan. Terutama pada saat kondisi belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Seperti sekarang ini. Titik. Jelas, layanan ini memudahkan kita dalam proses pengetikan. Titik. Hal ini akan menghemat waktu dan tenaga kita. Semoga voice typing ini bisa membantu teman-teman dalam pengetikan tugas dan pekerjaan. Titik. Nah, kalau teman-teman kira-kiranya sudah selesai dalam proses pengetikan menggunakan suara ini, jangan lupa untuk pencet ini lagi ya. Kalau masih dalam mode merah seperti ini, nah itu jangan lupa untuk diganti menjadi mikrofon hitam. Nah, karena nanti akan terus berlanjut, voice typingnya akan terus bekerja apabila kita masih berbicara, jadi voice typingnya masih mengetik gitu apa yang kita bicarakan. Nah, selanjutnya untuk pemindahannya kita tinggal blok aja semuanya, atau kita menekan pada keyboard CTRL-A, lalu kita klik pada mouse bagian kanan, lalu kita klik pada salin, atau bisa klik pada keyboard CTRL+C. Setelah itu kita buka Word-nya, lalu kita klik kanan pada mouse, lalu paste, atau bisa menekan pada keyboard CTRL+V. Nah, begitu seterusnya. Apabila teman-teman masih butuh untuk mengetik menggunakan suara, bisa diulangi lagi di voice typing.
Nah, ini bisa diulangi lagi apa yang ingin teman-teman ketik menggunakan suara. Sekedar informasi ya teman-teman, kita dalam pengetikan menggunakan suara ini di voice typing di Google Docs, kita juga harus memperhatikan sinyal yang kita gunakan pada saat itu. Jadi, pengerjaan si voice typing ini itu tergantung tinggi rendahnya sinyal kita. Apabila sinyal kita rendah, maka si voice typing ini juga bekerja dengan lambat. Dan apabila sinyal kita kuat, sinyal kita lancar, maka si voice typing ini akan bekerja dengan cepat juga. Jadi kita harus memperhatikan sinyal kita. Nah, demikian tutorial dari saya tentang pengetikan menggunakan suara di Google Docs. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video tersebut sampai akhir. Semoga video tutorial mengetik menggunakan suara tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam proses menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Oh iya, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat kita bepergian. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita, terutama imunitas kita, dengan cara menjaga pola makan kita dan selalu berpikir positif. Oke? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sekian dan terima kasih tutorial dari saya, video dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.